Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan suatu kisah, yakni kisah bantahan Adam kepada Musa. Kisah ini hanya bisa diketahui melalui wahyu, karena ini berbicara tentang pertemuan yang tidak disaksikan oleh umat manusia, yakni pertemuan Adam dengan Musa. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak pada video saya kali ini. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa berdebat di sisi Tuhan keduanya. Maka Adam mengalahkan argumen Musa. Musa berkata, "Kamu adalah Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Dia meniupkan ruhnya padamu. Dia memerintahkan malaikat sujud kepadamu dan dia mengizinkanmu tinggal di surganya. Kemudian gara-gara kesalahanmu, kamu menjadikan manusia diturunkan ke bumi." Lalu Adam menjawab, "Kamu adalah Musa yang dipilih oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Dia memberimu lauh atau kepingan kayu dan batu yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu. Dia telah mendekatkanmu kepadanya sewaktu kamu bermunajat kepadanya. Berapa lama kamu mendapatkan Allah telah menulis Taurat sebelum aku diciptakan?" Lalu Musa menjawab, 40 tahun. Adam bertanya, "Apakah di sana tertulis dan durhakalah Adam kepada Allah dan sesatlah dia?" Quran Surat Toha ayat 121. Kemudian Nabi Musa menjawab, "Ya." Kemudian Adam berkata, "Apakah kamu menyalahkanku hanya karena aku melakukan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah atasku 40 tahun sebelum dia menciptakanku?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam mengungguli argumen Musa. Riwayat tadi adalah riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari, Adam dan Musa saling beradu argumen. Musa berkata kepada Nabi Adam, "Kamu Adam yang dikeluarkan dari surga karena kesalahanmu." Adam menjawab, "Kamu Musa yang telah dipilih oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Kemudian kamu menyalahkanku hanya karena aku melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Adam mengalahkan dalil Musa. Ini diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Dalam riwayat Bukhari juga, Adam dan Musa saling berdebat. Musa berkata, "Ya Adam, kamu sebagai bapak kami telah mengecewakan kami. Kamu membuat kami dikeluarkan dari surga." Kemudian Adam menjawab, "Ya Musa, Allah telah mengangkatmu dengan kalamnya dan dia menulis untukmu dengan tangannya. Apakah kamu menyalahkanku hanya karena perkara yang aku lakukan yang telah ditakdirkan oleh Allah atasku 40 tahun sebelum dia menciptakanku?" Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Adam mengungguli Musa sebanyak 3 kali. Takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Ahadisil Anbiya, bab wafat Musa, nomor 6 440, nomor 3407. Dalam kitab tafsir, bab dan aku memilihmu untuk diriku, Quran Surat Toha ayat 41. Penjelasan hadis, kehidupan dunia adalah kelelahan dan kepayahan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran Surat Al-Balad ayat 4. Kelelahan ini terlihat di dalam segala urusan. Suapan yang dimakan oleh seseorang tidak diperoleh kecuali dengan kelelahan. Seteguk minum juga demikian. Bahkan pakaian dan tempat tinggal. Lebih dari semua itu, penyakit-penyakit yang menimpa manusia, musuh-musuh, dan kawan-kawannya mendatangkan problem baginya. Gangguan pun bisa datang dari anak-anak dan kerabatnya. Musa telah merasakan apa yang dirasakannya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dia kabur dari Mesir ke Madian setelah membunuh laki-laki Kibti di Madian. Musa menggembala kambing selama 10 atau 8 tahun. Dan setelah Allah mengangkatnya menjadi Rasul, Musa menghadapi Fir'aun. Musa menghadapi kebenggalan dan kenakalan Bani Israel. Mungkin pada suatu waktu terbetik di pikiran Musa bahwa penyebab kelelahan ini adalah Adam yang telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Maka pada masa itu Allah telah meminta Adam agar tinggal di surga setelah menciptakannya. Allah mengizinkan buah-buahnya dan sungai-sungainya kecuali satu pohon. Allah menjamin kepada Adam tidak akan
lapar dan telanjang. Dia juga tidak akan haus dan tidak terkena sengatan matahari. Manakala Adam durhaka kepada Tuhannya dengan memakan pohon terlarang, maka Allah menurunkannya dari rumah kekekalan ke rumah kelelahan, dan manusia tidak mungkin hidup kecuali dengan perjuangan yang berat. Oleh karena itu, ketika Musa bertemu dengan bapaknya Adam, dia mencelanya atas perbuatan yang membuat dirinya dan anak cucunya keluar dari surga. Dalam perbincangan tersebut, Musa mengingatkan Adam akan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, di mana Allah menciptakannya dengan tangannya, sementara makhluk yang lain diciptakan dengan kata kun. Allah meniupkan ruhnya padanya, menyuruh pada malaikat bersujud padanya, mengizinkannya tinggal di surga, dan barang siapa diberi kemuliaan itu oleh Allah, maka tidak sepantasnya ia tidak mendurhakainya sehingga tidak menurunkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Adam merespon celaan Musa dengan celaan juga. Adam membantah ucapan Musa. Dia mengingkari Musa, bagaimana sikap menyalahkan ini bisa keluar dari orang seperti Musa. Adam menyebutkan keutamaan Musa yang diberikan Allah kepadanya. Adam berkata kepada Musa, "Kamu Musa yang telah diangkat oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Dia memberimu lauh yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu. Dia mendekatkanmu kepadanya ketika kamu bermunajat. Berapa lama kamu mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan?" Musa menjawab, 40 tahun. Adam bertanya, "Apakah kamu mendapati firman Allah?" Dan Adam durhaka kepada Tuhannya, maka dia sesat. Quran Surat Toha ayat 121. Musa menjawab, "Iya." Adam berkata, "Apakah kamu menyalahkanku karena satu perbuatan yang aku lakukan yang telah ditakdirkan oleh Allah atasku 40 tahun sebelum aku diciptakan?" Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa Adam mengungguli ucapan Musa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa itu? Bagaimana Adam unggul dalam argumennya? Jawabannya adalah bahwa Musa menyalahkan Adam karena Adam telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Maka Adam menjawabnya, "Saya tidak mengeluarkan kalian dari surga, akan tetapi Allah lah yang menjadikan keluarnya diriku sebagai karena aku memakan pohon." Maka pengeluaran Adam bukan suatu yang lazim jika tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin saja Allah mengampuninya tanpa mengeluarkannya dari surga, dan mungkin juga Allah menghukum Adam dengan hukuman yang lain, bukan dengan mengeluarkannya dari surga. Akan tetapi hikmahnya menuntut mengeluarkan Adam dari surga karena kebaikan yang banyak dan besar diketahui olehnya. Oleh karena itu, Adam mencela Musa atas celaannya kepadanya karena satu perkara yang telah dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah, dan hal itu sendiri bukan suatu yang lazim dari perbuatan Adam. Hadis ini membantah para pendusta takdir, karena hadis ini menetapkan takdir terdahulu, dan dalil-dalil yang menetapkan takdir adalah dalil-dalil yang ketetapannya pasti dan dalalahnya juga pasti.